Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam hormat kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu pensiunan serta Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus sebagai ASN di seluruh Indonesia. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, umur yang berkah, serta rezeki yang cukup untuk keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama pada video ini, izinkan kami menyampaikan satu hal penting. Informasi yang akan kami sampaikan kali ini bukan sekadar kabar biasa, bukan pula isu tanpa dasar, tetapi merupakan rangkaian informasi yang sedang menjadi perhatian jutaan ASN aktif dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi ini menyangkut hak, menyangkut kesejahteraan, dan menyangkut masa depan keuangan Bapak Ibu semua, khususnya di tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu simak video ini sampai selesai. Jangan terburu-buru menyimpulkan di awal. Jangan langsung percaya pada potongan informasi yang beredar di luar sana. Karena di dalam video ini, kami akan mengulasnya secara runtut, pelan-pelan. Dan berdasarkan pernyataan resmi yang ada, banyak sekali informasi simpang siur yang beredar di media sosial, di grup WhatsApp, bahkan di beberapa kanal berita yang judulnya seringkali memancing emosi dan harapan. Maka dari itu, mari kita luruskan bersama. Dan bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Channel ini kami dedikasikan untuk menyampaikan informasi seputar ASN, pensiunan, kebijakan pemerintah, serta isu-isu nasional yang berdampak langsung pada kehidupan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, menuliskan komentar yang santun, serta membagikan video ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan informasi yang sama. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengunggah informasi terbaru Bapak, Ibu tidak ketinggalan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Pada hari ini Rabu 5 Februari 2026 beredar sebuah pemberitaan nasional yang cukup menyita perhatian publik. Judul besar yang diangkat adalah mengenai gaji PNS dan pensiunan yang direncanakan naik di tahun 2026. Judul ini tentu saja langsung menarik perhatian, terutama bagi Bapak, Ibu pensiunan, dan ASN yang selama ini menunggu kepastian tentang apakah akan ada kenaikan gaji lanjutan setelah terakhir kali kenaikan diberikan pada tahun 2024. Pertanyaannya kemudian, apakah benar gaji PNS dan pensiunan akan naik di tahun 2026? Jika benar, berapa besarannya, kapan mulai berlaku, dan apa dasar kebijakan tersebut? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara bertahap agar Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak setengah-setengah. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi yang beredar dan juga pernyataan resmi yang telah disampaikan oleh pemerintah, rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026 memang sedang menjadi pembahasan serius di tingkat pusat. Namun perlu kami tekankan, sejak awal kata kunci dari informasi ini adalah rencana dan planning, bukan keputusan final. Ini sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan datang langsung dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Purbayudi Sadewa. Dalam keterangannya kepada media, beliau menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan sinkronisasi kebijakan terkait rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Sinkronisasi ini dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal negara, realisasi belanja pemerintah, serta kinerja ekonomi nasional secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, pernyataan ini tentu tidak bisa kita potong hanya 1-2 kalimat saja. Kita harus melihatnya secara utuh. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN pada tahun 2026 sangat bergantung pada kinerja keuangan negara, khususnya pada kuartal pertama tahun 2026. Artinya pemerintah ingin memastikan terlebih dahulu bahwa kondisi keuangan negara benar-benar dalam posisi
regulasi yang aman dan stabil sebelum mengambil keputusan besar yang berdampak jangka panjang terhadap APBN. Jika kita melakukan sedikit kilas balik, terakhir kali pemerintah menaikkan gaji PNS adalah pada tahun 2024. Saat itu kenaikan yang diberikan adalah sebesar 8%. Sementara untuk pensiunan, pemerintah juga telah menetapkan kenaikan melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 dengan besaran kenaikan mencapai 12%, termasuk untuk janda dan duda pensiunan. Kenaikan ini tentu menjadi angin segar pada saat itu, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Namun setelah tahun 4, tidak ada lagi regulasi baru yang secara resmi mengatur kenaikan gaji lanjutan baik untuk ASN aktif maupun untuk pensiunan. Inilah yang kemudian menimbulkan berbagai spekulasi dan harapan di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki tahun anggaran baru. Bapak Ibu sekalian, dalam pernyataannya Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan fiskal. Sinkronisasi ini mencakup bagaimana belanja pemerintah disalurkan, bagaimana penerimaan negara berjalan, serta bagaimana strategi belanja akan diatur setelah melihat kinerja ekonomi pada kuartal pertama. Ini bukan perkara sederhana, karena setiap kebijakan kenaikan gaji akan berdampak langsung pada belanja negara dalam jangka panjang. Bapak Ibu perlu memahami bahwa gaji ASN dan pensiunan bukan hanya dibayarkan 1 atau 2 bulan saja, tetapi menjadi kewajiban rutin negara setiap bulan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan untuk para pensiunan. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari. Dalam pernyataan yang cukup jelas dan tegas, Menteri Keuangan mengatakan bahwa beliau masih menunggu 1 tribulan atau 1 kuartal lagi untuk melihat bagaimana arah ekonomi nasional yang lebih sinkron dibandingkan sebelumnya. Setelah itu, barulah pemerintah dapat mendiskusikan lebih lanjut kebijakan-kebijakan yang berdampak pada belanja pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final. Yang ada baru sebatas rencana dan kajian. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang menyebutkan angka-angka tertentu tanpa dasar regulasi yang jelas. Di sisi lain, Bapak Ibu yang kami hormati, PT Taspen sebagai pihak yang selama ini menjadi penyalur gaji dan manfaat pensiun bagi ASN juga telah menyampaikan pernyataan resmi. Pernyataan ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. PT Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025 maupun 2026. Dalam keterangan resminya yang disampaikan melalui akun Instagram resmi PT Taspen, disebutkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan baru yang mengatur kenaikan gaji PNS maupun pensiunan. Artinya sampai saat ini, dasar hukum yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk gaji PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk gaji pensiunan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin yang sangat krusial, karena selama belum ada peraturan pemerintah yang baru, maka tidak akan ada perubahan nominal gaji yang diterima oleh ASN maupun pensiunan. Informasi-informasi yang menyebutkan bahwa gaji akan naik sekian persen di tahun 2026 jika tidak disertai dengan dasar regulasi resmi, maka itu masih sebatas spekulasi. PT Taspen juga menegaskan bahwa jika nanti pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan resmi terkait kenaikan gaji, maka PT Taspen akan segera menyesuaikan dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun selama rekomendasi resmi tersebut belum diterima, maka tidak ada perubahan dalam penyaluran gaji maupun manfaat pensiun. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di sini kita bisa menarik satu benang merah yang sangat penting, bahwa saat ini memang ada rencana, ada pembahasan, dan ada harapan terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026. Namun semuanya masih bergantung pada evaluasi kinerja ekonomi dan keuangan negara, khususnya pada kuartal pertama tahun 2026. Belum ada keputusan final dan belum ada regulasi baru yang diterbitkan. Oleh karena itu, kami
mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap mengikuti informasi dari sumber-sumber resmi. Jangan mudah percaya pada judul-judul sensasional. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena harapan yang terlalu cepat tumbuh jika tidak disertai dengan kepastian justru bisa menimbulkan kekecewaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana potensi arah kebijakan pemerintah ke depan. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan kenaikan gaji, serta bagaimana seharusnya Bapak Ibu menyikapi kondisi ini dengan bijak. Namun pembahasan tersebut akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Untuk sementara kami akhiri dulu pembahasan pada bagian pertama ini. Pastikan Bapak Ibu tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena di bagian kedua nanti kita akan mengulasnya dengan lebih mendalam dan lebih tajam. Sampai di sini dulu pembahasan part pertama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih karena masih setia bersama kami dan melanjutkan ke bagian kedua dari pembahasan ini. Jika pada bagian pertama tadi kita sudah sama-sama memahami gambaran besar mengenai pernyataan Menteri Keuangan, sikap pemerintah, serta klarifikasi resmi dari PT Taspen, maka pada bagian kedua ini kita akan masuk lebih dalam. Kita akan mengupas makna di balik pernyataan-pernyataan tersebut, membaca arah kebijakan pemerintah, serta memahami posisi Bapak Ibu sebagai ASN dan pensiunan dalam situasi yang sedang berkembang ini. Kami ingin menegaskan kembali sejak awal bahwa bagian kedua ini sangat penting untuk disimak secara utuh, karena disinilah banyak hal yang sering disalahartikan di media sosial. Akan kita luruskan satu persatu. Banyak sekali judul yang berbunyi seolah-olah kenaikan gaji sudah pasti, seolah-olah angka sudah ditentukan. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dari satu pertanyaan mendasar yang mungkin ada di benak banyak orang. Mengapa pemerintah selalu menggunakan istilah menunggu kuartal pertama ketika berbicara tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan? Apa sebenarnya yang dinilai pada kuartal pertama tersebut? Kuartal pertama yaitu Januari hingga Maret adalah periode yang sangat krusial bagi pemerintah. Pada periode inilah Kementerian Keuangan bisa melihat gambaran awal tentang penerimaan negara. Apakah pajak masuk sesuai target, bagaimana penerimaan dari sektor lain, dan bagaimana realisasi belanja berjalan. Dari data inilah pemerintah bisa menilai apakah APBN berada dalam kondisi sehat, defisit terjaga, atau justru menghadapi tekanan. Jika pada kuartal pertama penerimaan negara berjalan baik, belanja terkendali, dan indikator ekonomi menunjukkan tren positif, maka ruang fiskal untuk mengambil kebijakan tambahan seperti kenaikan gaji akan lebih terbuka. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi belum stabil, pemerintah tentu akan sangat berhati-hati. Inilah mengapa Menteri Keuangan tidak bisa serta-merta menjanjikan kenaikan gaji sebelum data tersebut benar-benar jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang sering tidak dijelaskan secara lengkap di banyak video atau postingan singkat. Akibatnya muncul asumsi bahwa pemerintah menunda-nunda atau tidak berpihak. Padahal dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kehati-hatian justru diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekarang kita coba melihat dari sisi lain. Banyak yang bertanya, jika pada tahun 2024 pemerintah mampu menaikkan gaji PNS sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12%, mengapa pada tahun-tahun berikutnya tidak langsung dilanjutkan? Jawabannya terletak pada sifat kebijakan tersebut. Kenaikan gaji tahun 2024 adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memberikan penghargaan kepada ASN dan pensiunan setelah beberapa tahun sebelumnya tidak ada penyesuaian signifikan. Namun kenaikan tersebut sudah dihitung dengan matang dan dimasukkan ke dalam struktur APBN jangka menengah. Artinya setelah kenaikan itu, diberlak pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran gaji dengan nominal baru tersebut bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Maka dari itu, untuk menaikkan lagi di tahun berikutnya, pemerintah harus benar-benar yakin bahwa kondisi fiskal memungkinkan. Bapak, Ibu sekalian, disinilah pentingnya memahami peran regulasi. Selama belum ada peraturan pemerintah baru, maka tidak akan ada perubahan nominal gaji.
Ini bukan soal mau atau tidak mau, tetapi soal aturan hukum. PT Taspen sendiri sudah menegaskan bahwa mereka hanya menjalankan apa yang diatur oleh pemerintah. Jika tidak ada aturan baru, maka yang berlaku adalah aturan lama. Banyak sekali kabar yang beredar menyebutkan bahwa gaji pensiunan akan naik lagi sekian persen di tahun 2026. Ada yang menyebut 5%, ada yang menyebut 7%, bahkan ada yang menyebut lebih. Namun sekali lagi kami tekankan, sampai hari ini semua angka tersebut belum memiliki dasar hukum. Itu masih sebatas prediksi, opini, atau bahkan sekadar asumsi. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat peran PT Taspen lebih dekat. PT Taspen bukanlah lembaga pembuat kebijakan. PT Taspen adalah pelaksana. Mereka menyalurkan gaji dan manfaat pensiun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika PT Taspen menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi, itu artinya memang belum ada regulasi yang diterima oleh mereka. Pernyataan PT Taspen ini seharusnya menjadi pegangan utama bagi Bapak Ibu, karena jika suatu saat nanti memang ada kenaikan gaji, PT Taspen lah yang akan menjadi pihak pertama yang menyesuaikan sistem pembayaran. Dan biasanya jika regulasi sudah terbit, PT Taspen akan segera mengumumkannya melalui kanal resmi mereka. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sering menjadi sumber kebingungan, yaitu perbedaan antara gaji ASN aktif dan gaji pensiunan. Banyak yang mengira bahwa jika gaji ASN naik, maka otomatis gaji pensiunan juga naik dengan persentase yang sama. Padahal dalam praktiknya, kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan bisa saja berbeda. Pada tahun 2024 misalnya kenaikan gaji ASN sebesar 8%, sementara pensiunan mendapatkan kenaikan hingga 12%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa mengambil kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, untuk tahun 2026, jika nanti memang ada kenaikan besarannya, belum tentu sama antara ASN aktif dan pensiunan. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini juga yang membuat pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi ini tidak hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan, kemampuan fiskal, dan keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi tetap seimbang dan berkelanjutan untuk semua. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan juga menyebutkan tentang pengaturan strategi belanja. Ini berarti bahwa pemerintah sedang meninjau kembali prioritas belanja negara. Apakah belanja untuk infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai bisa berjalan seimbang? Semua ini harus dihitung dengan sangat detail. Bapak, Ibu yang kami hormati, dari sini kita bisa melihat bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukanlah keputusan yang berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan banyak sektor lain. Inilah sebabnya mengapa prosesnya membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Sekarang mari kita bicara secara jujur. Sebagai pensiunan dan ASN, tentu harapan akan adanya kenaikan gaji adalah hal yang sangat wajar. Kebutuhan hidup terus meningkat, harga barang dan jasa tidak pernah benar-benar turun, dan biaya kesehatan juga semakin besar. Pemerintah menyadari hal ini. Namun pemerintah juga memiliki keterbatasan yang harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, sikap terbaik yang bisa diambil oleh Bapak Ibu saat ini adalah tetap tenang, tetap waspada terhadap informasi yang beredar, dan selalu mengecek sumbernya. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak menyebutkan sumber resmi atau regulasi yang jelas. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk melihat situasi ini secara realistis, bahwa rencana kenaikan gaji memang ada dalam pembahasan, tetapi realisasinya masih menunggu evaluasi ekonomi. Ini bukan berarti harapan itu palsu, tetapi harapan itu masih membutuhkan waktu dan kepastian hukum. Pada bagian ketiga nanti kita akan membahas bagaimana kemungkinan skenario yang bisa terjadi setelah kuartal pertama 2026. Apa saja tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan bagaimana Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan baik jika kenaikan gaji terrealisasi maupun jika belum. Untuk saat ini kami akhiri dulu pembahasan pada bagian kedua ini. Pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan informasinya. Karena pada bagian ketiga nanti pembahasannya akan semakin mendalam dan menyentuh langsung pada apa yang bisa dan tidak bisa diharapkan oleh ASN dan pensiunan di tahun 2026.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah kita telah sampai pada bagian ketiga sekaligus bagian terakhir dari rangkaian pembahasan panjang mengenai rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026. Jika pada part pertama kita membahas dasar informasi dan pernyataan resmi pemerintah, lalu pada part kedua kita mengupas makna kebijakan serta posisi ASN dan pensiunan dalam situasi fiskal saat ini, maka pada part ketiga ini kita akan fokus pada satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu arah kemungkinan ke depan, skenario yang mungkin terjadi, serta bagaimana seharusnya Bapak, Ibu menyikapi kondisi ini dengan bijak dan tenang. Bagian ini sangat penting karena disinilah kita akan menyatukan semua potongan informasi yang telah kita bahas sebelumnya agar Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan kabar, tetapi juga pemahaman. Bukan hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga mengerti mengapa hal itu terjadi dan apa yang bisa kita harapkan secara realistis. Bapak, Ibu sekalian, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang pasti ada di hati banyak orang setelah semua pernyataan Menteri Keuangan klarifikasi PT Taspen dan belum adanya regulasi baru. Apakah masih ada peluang kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026? Jawabannya adalah peluang itu masih ada. Namun peluang tersebut tidak bisa dipastikan sekarang, tidak bisa ditebak dari angka-angka yang beredar di media sosial dan tidak bisa disimpulkan hanya dari judul berita. Peluang tersebut sangat bergantung pada hasil evaluasi ekonomi nasional, khususnya setelah pemerintah melihat data kuartal pertama tahun 2026 secara utuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, dalam dunia kebijakan publik ada yang disebut sebagai skenario. Pemerintah biasanya menyiapkan beberapa skenario sebelum mengambil keputusan besar. Dalam konteks kenaikan gaji ASN dan pensiunan, setidaknya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario pertama adalah kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren yang sangat positif pada kuartal pertama. Penerimaan negara sesuai atau bahkan melampaui target. Belanja negara terkendali, inflasi stabil, dan indikator makroekonomi lainnya berada pada jalur yang aman. Jika skenario ini terjadi, maka ruang fiskal pemerintah akan lebih longgar. Dalam kondisi seperti ini, peluang untuk membahas dan bahkan merealisasikan kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjadi lebih besar. Namun tetap perlu diingat meskipun peluangnya besar, prosesnya tetap membutuhkan waktu karena harus dituangkan dalam regulasi resmi. Skenario kedua adalah kondisi ekonomi nasional cukup stabil tetapi tidak terlalu kuat. Dalam skenario ini, pemerintah mungkin akan lebih berhati-hati. Bisa saja pemerintah memilih untuk menunda kenaikan gaji atau hanya memberikan penyesuaian dalam bentuk lain, misalnya melalui kebijakan non-gaji atau penguatan program perlindungan sosial. Dalam skenario ini, kenaikan gaji belum tentu menjadi prioritas utama. Skenario ketiga adalah kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Jika penerimaan negara tidak sesuai harapan atau belanja negara mengalami tekanan besar, maka kemungkinan besar pemerintah akan menahan diri untuk tidak mengambil kebijakan kenaikan gaji. Dalam kondisi seperti ini, menjaga stabilitas fiskal menjadi prioritas utama. Bapak Ibu sekalian, ketiga skenario ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan gambaran realistis. Dengan memahami skenario ini, Bapak Ibu bisa lebih siap secara mental dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sering menjadi pertanyaan berikutnya. Jika nantinya pemerintah benar-benar memutuskan untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan, bagaimana prosesnya? Prosesnya tidak instan. Pemerintah harus terlebih dahulu menyusun kebijakan, lalu menuangkannya dalam peraturan pemerintah. Setelah itu, regulasi tersebut disosialisasikan kepada instansi terkait termasuk PT Taspen. PT Taspen kemudian menyesuaikan sistem penyaluran gaji dan manfaat pensiun. Semua ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, jika suatu hari nanti ada pengumuman resmi, biasanya kenaikan tersebut tidak langsung dirasakan pada bulan yang sama, tetapi membutuhkan jeda waktu tertentu. Bapak, Ibu yang kami hormati, penting juga untuk memahami bahwa kenaikan gaji jika terjadi tidak selalu berarti langsung berdampak besar pada kesejahteraan secara instan. Kenaikan gaji adalah salah satu instrumen kebijakan, tetapi bukan satu-satunya. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas harga, ketersediaan layanan publik, dan program bantuan sosial.
Oleh karena itu, ketika kita menunggu kepastian kenaikan gaji, ada baiknya kita juga melihat kebijakan pemerintah secara lebih luas. Jangan hanya fokus pada satu aspek, tetapi lihat bagaimana keseluruhan kebijakan tersebut saling terkait. Bapak Ibu sekalian, pada titik ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi. Jangan mudah terpancing oleh narasi yang terlalu bombastis. Jika ada informasi yang menyebutkan angka kenaikan tertentu, tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi tersebut menyebutkan sumber resmi, apakah ada regulasi yang disebutkan, apakah pernyataan tersebut berasal dari pejabat yang berwenang. Jika jawabannya tidak jelas, maka sebaiknya informasi tersebut tidak dijadikan pegangan, karena dalam urusan kebijakan publik yang menjadi dasar adalah regulasi resmi, bukan opini atau spekulasi. Kami juga ingin mengingatkan bahwa PT Taspen sudah dengan sangat jelas menyampaikan posisinya. Selama belum ada aturan resmi dari pemerintah, maka tidak ada perubahan dalam penyaluran gaji dan manfaat pensiun. Pernyataan ini seharusnya menjadi acuan utama bagi Bapak Ibu. Bapak, Ibu yang kami hormati, menunggu memang tidak selalu mudah, terutama ketika menyangkut kebutuhan hidup dan masa depan keluarga. Namun dalam kondisi seperti ini, kesabaran dan kewaspadaan menjadi kunci. Jangan sampai harapan yang terlalu cepat tumbuh justru berubah menjadi kekecewaan. Kami percaya bahwa pemerintah memahami aspirasi ASN dan pensiunan. Pemerintah juga menyadari bahwa kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan adalah bagian penting dari stabilitas sosial. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dengan sikap yang tenang. Ikuti informasi dari sumber resmi dan jadikan pembahasan seperti ini sebagai sarana untuk memahami, bukan untuk memperkeruh suasana. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mengakhiri pembahasan ini, izinkan kami menyampaikan satu pesan terakhir. Informasi adalah kekuatan, tetapi hanya jika informasi tersebut benar dan dipahami dengan baik, dengan memahami proses, memahami keterbatasan, dan memahami peluang, Bapak Ibu akan lebih siap menghadapi apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah ke depan. Kami akan terus berupaya menyajikan informasi yang berimbang berdasarkan sumber resmi dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam 3 bagian ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Demikian pembahasan kita pada part ketiga sekaligus penutup dari rangkaian informasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan kemudahan dalam menjalani hari-hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.